kita masih diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat iman, ya, nikmat selamat, nikmat punya rezeki, nikmat banyak nikmat yang kalau kita poin-poinnya kita jelaskan banyak, tapi itu ya sebelumnya ada dua sebenarnya karena ya. Bedanya ini bisa dibuat toharo, bisa dibuat wudhu, ini nggak bisa dibuat toharo. Ya, kalau ini nggak bisa dibuat toharo. Kalau dengan buang hajat dari depan, nyucinya dengan susu nggak bisa. Ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jemaah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, selawat salam istiqomah kita sampaikan kepada kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerabatnya, pengikutnya, ya. Mudah-mudahan kita istiqomah memegang akidah ini sampai ajal menjemput kita dan orang-orang yang kita cintai. Memegang akidah ini istiqomah dalam kebaikan yang derajatnya mulai sunnah sampai wajib, menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala, mulai dari yang makruh hingga haram. Mudah-mudahan istiqomah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini jamaah haji boleh banyak kedatangan. Datangan berkahnya banyak. Jadi dengan jangan mengatakan berkah itu zam-zam ruki, doa. Karena balasan bagi haji mabrur itu tidak ada lain kecuali surga. Dan dikatakan haji mabrur itu selama sebelum, sedang, dan setelah haji itu tidak disertai dengan maksiat. Jadi maksiat itu banyak. Kalau dia berangkat itu uangnya dari uang yang halal, jangan sampai uang hasil korupsi. Sudah definisi mabrur tidak masuk karena diawali dengan maksiat atau maksiat riya, sombong. Kalau sombong itu urusannya dia sama Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak bakalan tahu. Pokoknya yang namanya mabrur itu sebelum, sedang, dan setelahnya itu tidak disertai dengan maksiat. Apapun maksiatnya. Jadi kalau setelahnya itu kemudian banyak maksiat, ini nggak masuk kategori pendapat ulama mabrur, definisi mabrur. Kalau kemudian pasca, sedang, atau sebelum itu kebaikannya banyak, jauh dari maksiat, insya Allah dia menemui mabrur dan doanya itu diijabah oleh Allah, dan balasannya bagi dia tidak lain kecuali jannah. Di sisi lain, jamaah haji itu kalau mengacu ke sejarah-sejarah para haji itu, Pak Haji, Ibu Haji di zaman kolonial Belanda itu menjadi trigger atau inspirasi perjuangan melawan penjajah. Karena rata-rata orang yang berangkat haji dan pulang haji itu zuhudnya nambah. Zuhudnya itu nambah. Sehingga dia pulang haji nggak ada cita-cita lain kecuali ya ingin masuk surga.
Maka ketika dia melihat sebuah kemungkaran di depan matanya di zaman kolonial Belanda, misalnya penjajahan, itu panas dia, bahkan menjadi inspirator 1, 2, 3 untuk melakukan perlawanan kepada penjajahan. Bahkan ketika bertemu di Mekah itu, para jemaah haji itu yang dari Sabang sampai Merauke itu ketemu kemudian bercerita wilayahmu piye. Oh susah, ono sing nglawan enggak? Oh ada, ini Aceh itu sampai 700.000 orang kafir itu meninggal di Aceh. Cerita wilayah Sumatera, wilayah Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa. Pulang itu dari cerita-cerita itu kemudian muncul semangat untuk melawan penjajahan. Nah ini kemudian menjadikan snowbrokernya itu mikir berkali-kali, kok bisa setiap pulang haji itu menyebabkan kebijakan-kebijakan negara Hindia Belanda itu tidak bisa diterapkan. Karena apa? Karena banyak perlawanan. Triggernya siapa? Para jemaah haji. Jadi jemaah haji itu inspirator penggerak. Akhirnya Senok itu berangkat ke Mekah belajar. Nah, orang munafik, jadi berangkatnya itu karena keimanan, karena munafik, karena penyakit. Cari kenapa kok muncul perlawanan yang diinspiratori dari para jamaah haji. Oh ternyata mereka di sana itu kumpul cerita, kemudian sharing session. Kalau sekarang namanya sharing session, wilayahmu piye gitu kan. Kemudian disitulah menjadi trigger. Kalau kita mundur lagi di zaman Nabi haji wada. Haji itu kan sebenarnya ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dilanjutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi nabi-nabi itu diutus untuk mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala, bab ibadah termasuk bab muamalah. Tidak boleh nyolong, tidak boleh zina, tidak boleh membunuh, tidak boleh curang dan sebagainya. Setiap nabi itu diutus dalam rangka itu. Ketika nabi nggak ada, digantikan nabi berikutnya. Pengikutnya ikut nabi, muslim, tidak ikut kafir. Ketika nabi meninggal, ajarannya diimani, diterapkan, yang pengikutnya muslim, yang tidak ikut kafir. Menyimpang dari ajarannya musyrik. Ada nabi lagi, balikin lagi, ikut lagi pengikutnya, ikut ajaran nabi yang berikutnya sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau tidak ikut ajaran Nabi Muhammad SAW itu ya salah ya. Termasuk haji tadi. Haji itu ajaran Nabi Ibrahim kemudian dilanjutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tidak boleh dibuat bercandaan. Ajaran Nabi itu tidak boleh dibuat bercandaan. Ada yang menjadikan bercandaan oleh para stand up comedian. Lihat ya, tapi saya nggak mau lanjutkan karena nanti jadi viral. Jangan cari sendiri aja ngomong. Dan nggak boleh bercandaan. Jadi ajaran itu nggak boleh dibuat candaan. Nah, kembali kepada haji tadi, haji wada 1, haji wada 2 itu menjadi inspirator penggerak. Orang Madinah mengamalkan ajaran Nabi Ibrahim, kemudian dia haji wada 1, 2, yang 2 ini. Satu ketemu Nabi, yang kedua juga ketemu Nabi, kemudian menjadi inspirator pertemuan haji ini. Ya ibadah, kemudian pada waktu-waktu tertentu ya dialog sama Nabi. Singkat cerita, orang-orang Ansor ini, orang-orang Madinah ini kemudian memberikan jaminan kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya dan Islam. Akhirnya Rasul memerintahkan sahabatnya setelah haji wada kedua itu berangkat ke Madinah hijrah. Itulah titik kebangkitan umat Islam itu di situ. Makanya haji itu
menjadi wasilah kebangkitan. Karena apa? Para yang haji tadi itu tujuannya cuma satu, cari ridha Allah dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mudah-mudahan para jamaah haji yang di Indonesia itu menjadi trigger untuk kebaikan di negeri ini, harus menjadi lebih baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya membacakan kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-11. Hadis itu ucapan Nabi. Seluruh ucapan Nabi wajib dijadikan sandaran, rujukan dalam seluruh aktivitas kita. Baik aktivitas kita beribadah kepada Allah maupun aktivitas kita di tengah-tengah masyarakat, hubungan manusia dengan manusia, atau aktivitas kita di dalam diri kita sendiri, misalnya pakaian, pakai kacamata, cara ngomong, cara potong rambut, potong kuku, pakai baju, pakai cincin, itu semuanya harus punya rujukannya Al-Quran dan hadis Nabi. Hadis itu ucapan. Ada lagi sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu lebih dari hadis. Perbuatan, ucapan, dan diamnya Nabi itu sunnah Nabi. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Nah, saat ini saya membacakan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jenengan belajar, sama-sama belajar, kita kemudian mengamalkannya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu jama'ah. Ya. Laki-laki yang berjamaah tazidu ala sholatihi, ya, melebihi sholatnya fi suqihi wa baitihi. Melebihi, ya, jadi orang sholat berjamaah itu pahalanya itu melebihi sholat fi suq, di dalam pasar, maupun wa baitihi, di dalam rumah. Jadi kalau jenengan sholat berjamaah di masjid, ya, itu pahalanya lebih besar daripada sholat di rumah maupun sholat di pasar. Ada orang sholat di pasar, ada, boleh. Sama orang sholat di musola pasar, boleh. Kalau hadis Nabi, lebih baik sholat di musola berjamaah. Melebihi fi suqi wa baitihi bid'an isyrin darajat, ya, lebih dari 20 derajat. Ya, jadi kalau jenengan sholat berjamaah di masjid, di musola, itu berangkatnya itu sudah dapat pahala 20 derajat, lebih dari sholat di pasar maupun ini sholat berjamaah tok loh ya, belum di berjamaah di musola. Wa dzalika an ahaduhum idza tawadda'a fa ahsana wudu. Jika yang demikian itu diantara kalian itu berwudu, fa ahsana wudu, dan menyempurnakan wudu. Ini penting jenengan untuk tahu tata cara wudu sampai sempurna wudu. Ya, itu di kitab Safinah dulu pernah saya jelaskan. Nanti kalau mau tanya monggo nanti. Summa atal masjid la yuridu illa sholah. Kemudian sudah wudu, menyempurnakan wudu, kemudian dia berangkat mendatangi masjid, la yuridu illa sholat, tidak ada keinginan kecuali dalam rangka sholat. La yanhazuhu illa sholat, dan menggerakkannya tidak lain dalam gerakan sholat, jadi ibadah sholatnya. Lam yakhtuhu khutuwatin illa rufi'allahu biha darajatan. Jadi Allah, dan kemudian dikatakan lam yakhtu khutuwatnya, dan tidak melangkah kecuali dalam rangka meninggalkan yang lain, meninggalkan keperluan yang lain. Jadi dia melangkah benar-benar dalam rangka sholat. Illa rufi'alahu biha darajatan, ya, maka Allah memberikan dia,
yang sudah menyempurnakan wudhu dan berangkat ke masjid dengan rangka sholat dan tidak ada tengok kanan tengok kiri, maka Allah memberikan lewat lisan Nabi mengatakan memberikan kebaikan 1 derajat ya. Wa huddu anhu biha khuti'atun hatta yadkhul masjid, dan dihapus kesalahan sampai dia masuk ke dalam masjid. Jadi kalau jenengan sholat, kemudian sempurna sholat, kemudian jalan ke masjid, niat sholat, tidak ada keinginan untuk apa-apa kecuali sholat, dan tidak mampir ke sana kemari, masuk masjid itu sudah dapat 1 derajat kebaikan dan dihapus kesalahan 1 kesalahan. Fa'idha dakhala masjid kana fi sholat, maka nanti sholat hiya tahsibuhul malaikah. Kemudian ketika dia masuk masjid, kemudian dia melakukan sholat ya, atau setelah sholat dan tidak melakukan sholat, maka dianggap dia melakukan sholat ya, dinilai dia tahsabuhul ya, jadi dinilai seperti melakukan sholat. Jadi kalau jenengan ke masjid sudah menunaikan sholat kemudian diam-diam saja ya, maka diamnya saja tadi itu dianggap seperti melakukan sholat. Wal malaikatu yusalluna ala hadikum ya, madama fi majlis ya. Dan malaikat itu yusallu ala hadikum, berdoa atas di antara kalian, madama fi majlis ya, selama di dalam majelis. Jadi duduk di dalam majelis musola atau masjid tadi setelah sholat nggak ngapa-ngapain, malaikat itu mendoakan. Sholla fi yaqulun, sampai dia mendoakan dan mengucapkan Allahumma arhamhu. Malaikat itu mengatakan Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatin dia. Allahumma firlahu, malaikat doakan, ya Allah ampuni dia. Allahumma tub alaihi, ya Allah terima taubatnya. Malam yu'zifihi, selama si orang tadi itu yang berdiam diri di masjid itu malam yu'zifihi, tidak melakukan kesalahan, tidak mengganggu. Malam yuhdisfihi, selama dia tidak berhadas, artinya selama dia menjaga wudu. Jadi dalam hadis ini banyak kebaikan. Kalau jenengan di musola benar-benar niat sholat, maka dikasih pahala itu 20 derajat, lebih baik daripada sholat di rumah maupun di pasar. Kemudian berangkat dengan sempurna wudu, kemudian masuk ke dalam masjid, nah, kemudian sholat atau tidak sholat. Atau tidak sholat itu setelah sholat santai-santai ya, kemudian duduk-duduk, maka dianggap seperti melakukan sholat. Kemudian malaikat berdoa atas jenengan itu, doanya itu Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia, ampuni dia dan terima taubatnya, selama dia tidak mengganggu, selama dia tidak kehilangan, masih tidak berhadas, artinya wudhunya nggak batal ya. Riwayat yang lain batal kemudian dia wudhu lagi ya. Duduk di masjid dianggap oleh Rasul sholat seperti layaknya sholat, dan malaikat mendoakan. Ini hadis. Jadi kalau Rasul mengatakan kayak gini nih, ya kita wajib beriman. Wajib beriman, kemudian karena tahu lebih bersemangat dalam melaksanakan apa yang kita tahu. Satu lagi saya bacakan. Nanti kalau mau tanya monggo sekarang.
Wa an Abil Abbas Abdillah Abbas bin Abdil Muthalib, ya, dari paman Nabi Sayyidina Abbas, ya, radhiyallahu anhuma, dan kakeknya juga ikut didoakan. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yarwi azra fi wasrabbihi tabaraka wa ta'ala. Ini hadis qudsi. Berfirman Allah tabaraka wa ta'ala, qala innallaha katabal hasanati wasai'at tsumma baina dzalika. Ini hadis qudsi, ya. Berkata sesungguhnya Allah menulis, ya, katabal hasanati wasai'at, menulis kebaikan dan keburukan, tsumma bayyana dzalika, kemudian menjelaskan keduanya. Faman hamma bihasanatin, barang siapa hendak, ya, melakukan kebaikan, falam ya'malha, ya, tapi tidak melakukan kebaikan tadi, kataballahu, Allah menulisnya, tabaraka wa ta'ala indal hasanat, ya. Allah tabaraka wa ta'ala itu menulisnya satu kebaikan kamilatan, sempurna. Jadi niat tok tidak melakukan, ditulis satu kebaikan yang sempurna, niat. Wa in hamma biha fa'amaliha, dan ketika menginginkan kebaikan dan beramal juga atasnya, kataballahu indahu asyra hasanatin, Allah memberikan 10 kebaikan, illa sab'ima'atin, ya, sampai 700 kali lipat, di'fin ila ad'afin kathiron, sampai berlipat-lipat banyaknya. Makanya ini sebenarnya hadis ini agak nyambung sedikit dengan sodako yang 7 kali 100 700 dalam ayat. Jadi kalau sudah niat kemudian mengamalkannya, apa yang menjadi niat baik tadi, yang baik, ya, itu dikasih kebaikan oleh Allah 10 hingga 700 kali lipat, berlipat-lipat. Wa in hammas bisai'in falam ya'malha, sementara ingin melakukan keburukan, falam ya'malha, tapi tidak melakukannya, keburukan tadi, mau nyolong nggak jadi nyolong, niat nyolong tapi nggak jadi, kata Allah Ta'ala indah hasanat, Allah nulis atasnya satu kebaikan. Niat mencuri tapi tidak mencuri, tapi tidak apa, itu dihitung oleh Allah satu kebaikan kamilatan, sempurna. Wa inna hamma biha fa'amaliha kataballahu sayyi'atan wahidatan. Rahmanirrahimnya Allah, ya. Dan ingin melakukan keburukan, fa'amaliha, dan mengamalkan dan melakukannya keburukan tadi, kataballahu sayyi'atan, maka Allah nulis satu keburukan, sayyi'atan wahidatan, satu keburukan. Ini umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khusus umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena hasanat sayyi'atan, baik dan buruk, itu parameternya Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau baik menurut Al-Quran dan As-Sunnah, niat untuk melakukannya sudah dihitung satu kebaikan. Dilakukan niatnya tadi 10 sampai 700 pahalanya, kebaikannya. Dan perlu dicatat, kebaikan versinya Allah dengan versi kita beda.
Misalnya contoh nih, sedekah itu kan baik. Saya niat sedekah. Sedekah berapa? 100.000. Gak jadi sedekah, cuma niat tok, tetap dihitung satu kebaikan. Ternyata terrealisasi niat, tapi yang baik buruk itu kembali kepada niat ya. Harus niatnya karena Allah Ta'ala ya. Kalau enggak Allah Ta'ala enggak dapat kebaikan. Kemudian 100.000. Kalau hitungan hadis ini 10 sampai 700 kali lipat. Berarti kalau 100.000 dikali 700 berarti berapa? Banyak lah ya, jutaan. Kalau hitungan saya sekitar 70 juta ya. 100.000 kali 7 aja 700.000 kali 10 7 juta 70 juta ya. Kemudian kita berharap ya tidak apa-apa berharap dapat 70 juta karena janjinya Allah dalam hadis 10 sampai 700 di dalam ayat 700 ya. Nah, itu kalau hitung-hitungan duit 70 juta menurut versi manusia. Kalau menurut versinya Allah dikatakan ila at'afin katsiratin, dilipatkan berkali-kali lipat. Ya, hadis. Maka bisa jadi kebaikan itu bentuknya macam-macam, bisa bentuk uang atau bentuk yang lain. Yang jelas apa yang sudah kita niatkan dan jalan itu tidak bakalan, catatan itu nggak bakalan hilang, ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz, ditulis nanti di DP di dunia itu urusannya Allah, dan hampir 90% itu di DP di dunia, di down payment, dikasih sedikit di dunia supaya apa? Supaya manusia bersemangat melakukan kebaikan. Hampir ya. Makanya ada orang yang senang sedekah itu tidak miskin-miskin sampai detik ini ya, karena itu bukti down paymentnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang sampai zero, Khadijah 0, meninggal itu nggak punya apa-apa. Khadijah dunia habis untuk perjuangan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Habis itu katanya dikali 700 lipat. Allah menetapkan dia Khadijah masuk surga. Itu lebih dari dunia dan seisinya. Itu berdiri dulu saya ya. Masuk surga. Makanya orang yang berangkat haji kemudian nanti ditetapkan Allah masuk surga, itu orang-orang yang mendapatkan kenikmatan di surga itu ingin balik ke dunia melakukan hal-hal yang baik supaya bukan supaya masuk surga, supaya dia, karena dia sangat berterima kasih terhadap kenikmatan yang ada di surga itu, sehingga menganggap kenikmatan di surga itu yang akibat balasan di dunia, itu penghuni surga menganggapnya itu tidak berbanding lurus, tidak lurus tapi jomplang. Kebanyakan diberi oleh Allah, kebanyakan kan janjinya Allah kayak gitu. Sampai pada titik kemudian manusia dikasih izin oleh Allah, penghuni surga itu melihat jasadnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai penghuni surga itu mau cukup surga aja wis cukup, gak usah lihat jenengan. Sudah kami itu merasa terhina, sudah merasa gak layak untuk melihat zat yang begitu agung. Begitu dibengkap satu nyungsep, kepalanya nggak berani lihat karena begitu apa ya, begitu istimewa, terlalu istimewa ya. Sehingga merasa tidak layak untuk mendapatkan sesuatu yang istimewa tadi.
Monggo silakan kalau ada ditanyakan. Monggo. Untuk masalah tadi haji yang mabrur itu, bagaimana kalau misalnya orang yang berangkat haji, tapi melalui bank konvensional, misalnya ada gelar haji atau bank konvensional. Baik. Kan Allah itu mengharamkan riba. Kemudian ada ancaman-ancaman bagi pelaku riba, bukan pemakannya, pelaku. Allah ngasih ancaman lewat hadis Nabi menyatakan perang. Lewat hadis Nabi dosanya seperti menzinai ibunya. Haram itu. Maka seorang mukmin yang taat, tawadhu dan menjaga kewaroannya, harusnya dia tidak naruh uangnya di bank konvensional. Satu, karena riba. Dua, tidak boleh mendorong saudaranya muslim untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika masuk ke bank konvensional itu mendorong orang-orang di sana itu untuk bermaksiat apa? Menggunakan uang kita. Maka kalau saya menyarankan cari bank yang berbasis syariah. Syariahnya saya rekomendasikan yang wadiah, jangan yang mudharabah bagi hasil. Karena yang mudharabah itu saya melihat banyak syubhatnya, banyak nggak jelasnya. Yang pertama, mudharabah kerjasamanya kita nggak pernah tahu siapa sohibul badannya yang mengelola. Bang ini bank syariah bisa oke lah. Harusnya ada bank syariah menunjuk satu atau lembaga yang menjadi badan. Maka syubhat yang pertama itu badannya nggak jelas. Yang kedua, bagi hasilnya, syubhat yang kedua bagi hasilnya nggak jelas. Apakah ada hasil atau tidak kita nggak pernah tahu. Yang jelas ada hasil. Syubhat yang kedua. Syubhat yang ketiga, dikerjasamakan dalam perniagaan apa saja atau jasa-jasa apa saja, itu yang nggak jelas yang ke berikutnya. Jadi banyak syubhatnya. Oleh karena itu saya merekomendasikan yang sistem wadiah. Terus bagaimana kok masih pakai konvensional? Yaitu kalau hitungan saya itu dalam berangkat saja sudah melakukan maksiat. Maka kemungkinan kecil bisa diprediksi untuk mendapatkan haji yang mabrur itu kecil sekali. Kecuali kalau nggak ada pilihan, terpaksa kita, misalnya kita dihajikan oleh kantor, sementara kantor itu nabung di bank konvensional, itu di luar wilayah kita. Atau di zaman dulu nggak ada bank syariah, semuanya bank konvensional. Mau nggak mau nabungnya di situ. Ya sudah, terpaksa dengan sistem yang zalim kita terpaksa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pilihan lagi. Tapi tetap harus storing juga. Storing ke bank masalahnya. Itu makanya kita nasihatin penguasa. Jadi penguasa itu harusnya tidak melakukan itu karena dosanya begitu besar. Kalau dosanya begitu, karena penguasa itu kalau melakukan dosa itu dampak murkanya Allah itu, anggaplah gini nih, orang tua nih, bapak bermaksiat kepada Allah, makan uang haram, auzubillah ya, mudah-mudahan tidak terjadi di antara kita. Itu dampaknya bukan hanya ke kita, bisa jadi dampaknya ke anak kita, istri kita, orang tua kita. Nah, demikian juga penguasa ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksiat yang dalam kategori dosa besar,
riba. Riba itu dosa besar, banyak dosa. Maka dampak murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya diterima kepada para pemegang kekuasaan, tapi termasuk umatnya, rakyatnya. Makanya kalau kemarin ada banjir lahar, yang saya ngelus dada. Ya ini bisa jadi teguran Allah atas segala dosa yang terjadi di negeri kita. Terus apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, doain mereka yang kena musibah itu, mudah-mudahan mereka meninggalnya husnul khotimah. Jadi sesuai dengan janji Rasul, kalau meninggal kena gempa, kena banjir, qada Allah menimpa mereka dan dia ikhlas menerima qada Allah, husnul khotimah, diampuni dosa-dosanya. Doakan mudah-mudahan husnul khotimah. Tapi menjadi pelajaran juga, kenapa kok sampai kayak gini. Koreksi, kalau di zaman Khalifah Umar bin Khattab itu gunung itu gempa, bumi itu gempa. Padahal di Arab itu gunungnya itu rata-rata gunung mati semua, tidak gunung aktif kayak di Jawa. Di Indonesia itu banyak aktif, keluar asapnya, keluar laharnya, meledak. Itu enggak kena meledak, tapi gempa. Kemudian langsung Umar itu naik gunung, ngomong kepada kaum muslimin, tanyain apa dosa apa yang telah kalian lakukan sampai Allah itu murka. Sampai gitu. Ngoreksi kepada dirinya, ngoreksi kepada umatnya. Sudah selesai itu kemudian bumi itu ditepuk-tepuk sama Khalifah Umar. Wahai bumi, ini Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah itu menjalankan seluruh perintah dan menghindari. Jadi namanya Khalifah itu pengganti Nabi. Tugasnya sama seperti Nabi, ngurusin umat, baik umat Islam maupun umat yang lain dengan Islam. Kalau Nabi dengan wahyu, ya. Khalifah itu gantiin Nabi, ngurusin umat dengan Islam, dengan syariat. Makanya sekarang, wahai bumi, ini Khalifah Umar bin Khattab, ya. Sampai berani mengatakan Umar itu sampai istilahnya kalau sekarang itu pasang badan, aku tidak pernah maksiat, kenapa kok sampai bumi itu tergetar. Jadi kalau ngacu kepada cerita-cerita sahabat tuh koreksi fenomena alam itu, koreksi kepada diri kita. Nah kalau kita cek sekarang, banyak kemaksiatan yang terjadi di tengah-tengah kita, baik yang dilakukan oleh penguasa sampai turunannya, sampai ke level-level kita. Makanya pentingnya ngaji itu di situ, karena ngaji itu ujung-ujungnya ngajak taat. Karena itu yang tadi itu, ya kalau sekarang jauhin yang konvensional. Kalau bisa nabung di bawah bantal, monggo, tidak apa-apa, nanti story ketika terakhir. Tapi tetap ujung-ujungnya di bank konvensional. Di bank, cari bank yang bank wadiah, ya. Itu ya. Kemudian ya jangan maksiat, pas pelaksanaan sampai paskanya jangan pernah bermaksiat, karena rugi, karena balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo silakan. Ya jadi itu ya, prediksinya kayak gitu. Monggo silakan. Sangat rentan sekali dengan penipuan. Sekarang, iya. Mungkin pada zaman dulu kan kita dikuatkan dengan iman, dengan sosok panutan seperti Nabi dan Khalifah. Nah, sekarang ini banyak ulama-ulama su yang mau coba membelokkan dengan dalil sedekah. Itu gimana? Memang bagi kita yang sedekah, ya,
Kita tinjauannya pertama, kalau itu diduga kuat uang sedekah itu untuk memperkaya diri atau dipergunakan tidak pada objeknya, atau dipergunakan pada objeknya cuma separuh, kan ada ya, separuh, naruh 100.000 kasihnya 50.000, 50.000 operasional di sini, atau biaya di sini. Maka kalau dugaan kuat kayak gitu, maka tugas kita pertama menasihatin mereka pelaku-pelakunya. Kalau dugaan kuatnya kayak gitu, apa disalahgunakan? Kalau nggak ada dugaan kuat, kayaknya nggak jelas, maka kita langsung tarik, dijelaskan sendiri. Artinya, Bismillah, mudah-mudahan dimanfaatkan untuk yang baik. Sedekah dan itu tidak akan hilang catatannya di hadapan Allah Taala. Kalau perihal kemudian next time-nya ternyata orangnya ini nggak amanah, menyalahgunakan harta hasil sedekah, infak, zakat, wakaf, memperkaya diri, itu berat di hadapan Allah. Berat di hadapan Allah, berat, dan bahkan tidak menutup kemungkinan kesalahan itu di down payment di dunia, dan kita bisa lihat itu ya, di down payment di dunia. Saya nggak sebut ustadz namanya, tapi saya analisa menyalahgunakan harta, walhasil anaknya itu tidak menjadi anak soleh atau solehah, bahkan menjadi anak yang dalam tanda kutip masuk dalam kategori supporter penista agama. Ada supporter, bahkan bukan supporter, pemain daripada kegiatan-kegiatan yang penista agama atau mengkaburkan ajaran agama, bikin agama itu, ajaran itu menjadi remeng-remeng, menjadi gak jelas. Kalau kerennya sekarang menyamakan semua agama itu benar, ya ada. Dan itu musibah terbesar. Musibah terbesar kalau nggak sempat taubat, kemudian menemui ajal, tetap dalam kondisi itu, su'ul khatimah. Nanti di hadapan Allah dan Rasulnya akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Kenapa itu terjadi? Kembali makanannya dia ambil dari sisi agama, tapi uang tersebut itu bukan dipergunakan untuk agama, tapi dipergunakan untuk memperkaya diri. Kalau Imam Ali mengatakan seburuk-buruk pekerjaan takhudud dunya bil amalil akhirah, mengambil dunia dengan amal akhirat. Ada mendapatkan dunia dengan amal atau perbuatan-perbuatan akhirat, sedekah, wakaf, dengan retorika yang bagus orang di-trigger untuk wakaf, dengan retorika yang bagus orang di-trigger, disemangatin untuk sedekah. Ketika dapat duit disampaikan ke objeknya, tapi enggak 100%, dikurangi 50%. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan keturunan kita jauh dari itu. Ya. Kondisi kayak gini ini menjadi lazim di negeri yang sekuler, menjadi lazim di negeri yang kapitalis, karena parameternya, sandarannya tidak akidah Islam. Di negeri kapitalis akidahnya itu adalah harta. Sudut pandangnya bukan aspek ruhiyah kepada Allah Subhanahu wa taala,
tapi aspek sandarannya itu adalah harta. Jadi seluruh perbuatan itu ditimbang dengan harta, kedudukan, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri pertemuan kita mudah-mudahan di majelis yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mintakan kepada Allah mudah-mudahan kita yang hadir di sini dan keturunan kita dan orang-orang yang kita cintai selalu diberi iman, Islam, taat, banyak rezeki, dikasih sehat, dijauhkan dari wabah, musibah, bencana apapun, baik yang apapun ya, dan kemudian dikasih rezeki yang banyak dan berkah. Bagi saudara-saudara kita yang kita cintai yang masih hidup kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang dilaknat oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah, mudah-mudahan Allah kasih taufik, kasih hidayah dan kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi saudara-saudara kita, kerabat kita, kolega kita, teman-teman kita yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan tempat istirahatnya dikasih tempat yang nyaman, enak badannya, enak pandangannya, dan segalanya. Tetangganya juga enak. Punya tetangga, tempat istirahat, tetangganya juga enak. Ala kulli sholli wa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.